Pelanduk si Juru Damai. Fable karya Cory Elbar dan dibacakan sendiri. Dahulu kala, di sebuah desa tua yang terletak di tepian Sungai Kahayan, Desa Pangkoh namanya, hidup buaya yang berwarna putih di sungai besar itu. Mereka menjadi penguasa di sungai itu. Di belakang desa itu, hutan lebat, dan di dalamnya hidup penunggu hutan, yaitu piton, ular besar yang mempunyai kulit bertotol-totol hitam. Di hutan itu hidup juga pelanduk, binatang mungil yang sangat cerdas meski dia bukan penguasa. Suatu hari, Sungai Kahayan bergerak dahsyat. Semburan airnya meluap hingga ke desa. Prak, prok, terdengar bunyi seperti bunyi benturan. Apa yang sedang terjadi? Teriak seekor pelanduk sambil bergegas ke arah bunyi itu. Dari pinggir sungai, pelanduk mengamatinya. Kekuatan yang maha dahsyat sedang beradu, gumamnya. Guncangan sungai mereda. Aku akan kembali besok, teriak piton sambil meninggalkan sungai itu. Pelanduk bersembunyi sambil mengawasi tingkah laku mereka. Saya tidak takut denganmu, sahut buaya putih itu dari dalam sungai. Pelanduk yang hidupnya berkerabat kembali ke habitatnya. Ia berkisah kepada sanak kerabatnya tentang kejadian yang ia lihat di sungai tadi. Mereka hidup dengan kekuatan fisiknya, celetuk satu di antara pelanduk. Apa yang harus kita lakukan? Tanya pelanduk lainnya. Kita akan beri pelajaran hidup untuk keduanya. Setuju? Semua pelanduk mengiyakannya. Keesokan harinya, ketika kedua binatang kuat ini sedang siap-siap bertarung, pelanduk dan kerabatnya berbagi tugas. Satu kelompok menggali tanaman anggrek hitam yang ada di hutan dan memindahkan kemudian menanamnya kembali di desa Pangkoh. Anggrek hitam ini adalah anggrek yang dikuasai oleh ular piton. Sedangkan kelompok pelanduk yang lainnya membuat saluran air dari sungai ke persawahan padi. Ikan-ikan yang hidup di sungai besar yang di bawah kekuasaan buaya putih bermigrasi ke daerah sawah karena mereka merasa takut akan ada perkelahian dahsyat di sungai besar. Tidak lama kemudian, kembali terjadi guncangan hebat di Sungai Kahayan. Kedua makhluk kuat ini kembali bertarung. Sementara desa Pangkoh dihiasi dengan bunga anggrek hitam, asri, dan indah. Sungai di daerah persawahan, desa dipenuhi oleh aneka ragam ikan. Petang hari, piton kembali ke hutan dengan tenaga sekarat dan tubuh penuh luka. Dia melihat anggreknya habis dicuri. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan tenaganya yang sudah habis terkuras.
Di depannya berdiri sekawanan pelanduk. Apa yang kau dapatkan dari hasil perkelahianmu, Piton? Tanya seorang dari pelanduk itu. Dengan suara lemas, Piton menjawab, ketika aku lapar, aku datang ke sungai untuk mencari ikan. Buaya menghempasku dengan mengebaskan ekornya. Camkan, perkelahianmu tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan engkau kehilangan yang lainnya, tegas pelanduk. Di tempat lain, buaya putih menyadari kekayaannya beralih akibat kelalaiannya. Pikirannya terkuras oleh emosinya. Pelanduk menasehatinya, lihat desa Pangkoh, indah dan sejahtera. Kamu penguasa, bahkan kehilangan segalanya, lanjut pelanduk. Hari berikutnya, pelanduk dan kerabatnya beserta penghuni hutan lainnya, piton dan buaya putih, mengadakan pertemuan perdamaian di desa Pangkoh yang berhiaskan bunga anggrek hitam dan dilatari oleh pemandangan persawahan nan indah.